Karies gigi merupakan kerusakan pada jaringan keras gigi yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ini menghasilkan asam dari sisa makanan, terutama yang manis. Nah, asam tersebut lama-kelamaan merusak lapisan gigi hingga menyebabkan terbentuknya lubang atau karies gigi. Yang pertama, perubahan hormon. Perubahan hormon dan sering muntah saat hamil dapat merusak gigi dan meningkatkan risiko karies. Yang kedua yaitu mengonsumsi makanan manis, salah satu penyebab terjadinya karies, karena sisa gula di mulut akan diubah oleh bakteri menjadi asam yang merusak gigi. Yang ketiga, selama kehamilan jarang memeriksakan gigi ke dokter gigi. Nah, tanda-tanda karies itu adalah nyeri dan ngilu pada saat makan atau minum. Yang pertama yaitu biasanya terdapat bercak putih tapi belum ngilu. Yang kedua, kerusakan dentin gigi mulai berlubang dan terasa ngilu. Yang ketiga, kerusakan pulpa yaitu bagian dalam gigi yang menyebabkan infeksi. Nah, apa sih hubungan kesehatan gigi dan mulut ibu hamil dan janin? Jadi, infeksi gigi menyebabkan bakteri masuk ke darah dan memicu peradangan. Nah, hal ini menyebabkan persalinan prematur dan berat badan bayi rendah. Bagaimana sih cara pencegahan karies? Yang pertama, sikat gigi 2 kali sehari dengan menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Yang kedua, mengurangi makanan manis, berkumur setelah muntah, serta mengonsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, rutin melakukan pemeriksaan ke dokter gigi. Pentingnya menjaga kesehatan gigi. Mengapa kesehatan gigi penting? Kesehatan gigi penting karena: pertama, mencegah penyakit seperti karies dan infeksi. Kedua, menjaga kesehatan tubuh terkait penyakit jantung dan diabetes. Ketiga, membantu makan dan pencernaan. Keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Kelima, mencegah bau mulut. Keenam, membantu berbicara dengan jelas. Intinya gigi sehat, tubuh sehat dan kualitas hidup lebih baik. Apa yang dimaksud dengan kesehatan gigi? Kesehatan gigi adalah kondisi di mana gigi dan jaringan di sekitarnya gusi dan mulut bersih, kuat, serta bebas dari penyakit. Gigi sehat berarti tidak sakit, tidak berlubang, gusi tidak bengkak, dan dapat berfungsi dengan baik untuk makan, berbicara, dan tersenyum. Kebiasaan buruk yang merusak gigi: jarang menyikat gigi memicu karies gigi dan plak. Sering konsumsi makanan atau minuman manis mempercepat gigi berlubang. Menggigit benda keras, es batu, pensil bisa merusak atau mematahkan gigi. Tidak rutin kontrol ke dokter gigi, masalah kecil bisa jadi serius. Menyikat gigi terlalu keras merusak enamel dan gusi. Sering minum minuman asam atau soda mengikis lapisan gigi. Gigi berlubang akibat karies gigi: nyeri dan infeksi gigi yang bisa menyebar ke bagian tubuh lain, penyakit gusi bengkak, berdarah, bahkan gigi goyang, bau mulut, halitosis yang mengganggu, sulit makan dan mengunyah, menurunnya kepercayaan diri karena kondisi gigi, risiko terkait penyakit lain seperti penyakit jantung dan diabetes. Cara menjaga kesehatan: sikat gigi 2 sehari, pagi dan sebelum tidur dengan pasta gigi berfluoride. Gunakan benang gigi flashing untuk membersihkan sela-sela gigi. Kurangi makanan atau minuman manis dan asam untuk mencegah karies gigi. Hindari merokok. Periksa gigi rutin ke dokter gigi tiap 6 bulan. Perbanyak minum air putih. Makanan sehat untuk gigi: sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, air putih, ikan. Jangan asal sikat. Yuk mengenal kebiasaan menyikat gigi yang salah agar kita tahu bagaimana cara menyikat gigi dengan benar. Banyak orang yang sudah rajin menyikat gigi, namun tetap mengalami masalah seperti gigi berlubang atau gusi berdarah. Hal ini seringkali disebabkan oleh teknik yang keliru. Menyikat gigi bukan soal seberapa kuat, melainkan seberapa tepat. Kebiasaan menyikat gigi: salah
sering terjadi. Pertama, menyikat terlalu keras, overbrushing. Kesalahan menggosok gigi dengan tenaga penuh agar lebih bersih. Dampaknya mengakibatkan abrasi gigi, terkikisnya lapisan email dan resesi gusi, sehingga gusinya menurun yang memicu gigi sensitif atau ngilu. Kedua, arah gerakan yang salah yaitu horizontal. Kesalahan menggerakkan sikat gigi hanya maju mundur secara horizontal di seluruh permukaan. Dampaknya, sisa makanan justru terdorong ke celah gusi dan tidak membersihkan sela-sela gigi secara efektif. 3. Durasi terlalu singkat. Kesalahan menyikat gigi kurang dari 1 menit hanya formalitas. Dampaknya, plak belum terangkat sempurna, terutama di area gigi geraham belakang. 4. Waktu yang tidak tepat. Kesalahan menyikat gigi langsung setelah makan makanan asam seperti jeruk atau soda. Dampaknya, emel gigi dalam kondisi lunak setelah terkena asam menyikatnya langsung akan mempercepat pengikisan pada gigi. 5. Penggunaan sikat gigi yang tidak diganti. Kesalahan memakai sikat gigi hingga bulunya mekar atau lebih dari 3-4 bulan. Dampaknya, bulu sikat yang mekar tidak mampu menjangkau sela gigi dan menjadi sarang bakteri. Teknik yang benar dalam konsep asuhan. Untuk memperbaiki kebiasaan tersebut, terapkan metode yang direkomendasikan secara klinis, yaitu metode BAS atau metode modifikasi. Sudut sikat, posisikan sikat membentuk sudut 45 derajat ke arah garis gusi. Gerakan melingkar kecil atau memutar dari gusi ke gigi. Durasi minimal 2 menit bagi mulut menjadi 4 bagian masing-masing 30 detik. Waktu 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Alasan kenapa kesehatan gigi itu penting. Gigi sehat sebelum jadi menawan, mencegah sakit gigi dan nyeri, mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan, rasa sakit, gangguan pengunyah, sariawan, plak, dan sebagainya. Dampak kesehatan gigi yang buruk. Kesehatan gigi yang buruk dapat menyebabkan rasa sakit yang parah dan merusak penampilan seseorang. Ini dapat mempengaruhi percaya diri dan kualitas hidup secara keseluruhan. Cara merawat gigi dengan baik. Pertama, sikat gigi minimal kali sehari. Kedua, lebih efektif melakukan plak tanpa melukai gusi. Jangan lupakan lidah. Lidah adalah tempat berkumpulnya bakteri penyebab bau mulut. Terus, yang keempat, gunakan benang gigi. Periksa gigi secara rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Tips sehari-hari untuk gigi sehat. Kurangi minuman berwarna yang bisa mengotori gigi. Hindari makanan manis yang berlebihan. Perhatikan pola makan yang sehat. Jadi kesimpulannya, menyikat gigi dengan cara yang salah tidak hanya sia-sia, tetapi bisa merusak jaringan keras gigi dan jaringan lunak gusi. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat beralih dari menyikat gigi dengan kekuatan ke menyikat gigi dengan ketepatan. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu karies gigi. Karies gigi adalah lubang gigi yang terjadi pada jaringan keras gigi yang meliputi email, dentin, dan sementum atau ruang pulpa akibat aktivitas bakteri dalam plak gigi. Pada masa kehamilan, kesehatan gigi dan mulut perlu mendapatkan perhatian khusus karena perubahan hormon dapat meningkatkan risiko terjadinya karies. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ibu hamil rentan mengalami karies. Yang pertama, perubahan hormon. Peningkatan hormon selama kehamilan dapat memengaruhi kondisi rongga mulut dan memudahkan bakteri berkembang. Yang kedua, ada perubahan pola makan. Ibu hamil sering mengonsumsi makanan manis atau makan lebih sering, sehingga meningkatkan risiko terbentuknya plak gigi. Yang ketiga, ada mual dan muntah. Kondisi ini membuat asam lambung sering mengenai gigi dan dapat merusak lapisan email gigi. Dan yang terakhir, ada kebersihan gigi yang kurang terjaga.
yang dimana rasa tidak nyaman saat hamil dapat membuat ibu kurang memperhatikan kebersihan gigi dan mulut, sehingga dapat menyebabkan karies atau lubang gigi. Nah, ada pun beberapa dampak karies pada ibu hamil. Yang pertama, ada nyeri pada gigi atau gusi. Gejala ini terjadi akibat adanya iritasi, infeksi pada jaringan gigi yang disebabkan oleh berkembangnya bakteri. Kemudian ada gangguan makan dan nutrisi ibu. Hal ini terjadi karena nyeri saat mengunyah, sehingga berisiko menyebabkan kekurangan nutrisi bagi ibu dan janin. Kemudian ada risiko penyebaran bakteri penyebab karies kepada bayi setelah lahir, yang dimana penyebaran karies dapat melalui kontak saliva atau air liur, misalnya saat mencicipi makanan anak, lalu menyuapkan kepada anak dengan menggunakan sendok yang sama. Dan yang terakhir ada menurunnya kualitas kesehatan ibu secara umum, yang dimana kualitas kesehatan ibu menurun karena menimbulkan rasa nyeri, infeksi, dan gangguan makan, sehingga tubuh terasa lebih lemas. Adapun tujuan edukasi karies pada ibu hamil, yang pertama meningkatkan pengetahuan ibu tentang kesehatan gigi dan mulut selama kehamilan. Kedua, mencegah terjadinya karies dan penyakit gigi lainnya. Mendorong ibu hamil untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, serta mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin. Ada cara pencegahan karies pada ibu hamil. Yang pertama, menyikat gigi secara teratur, yaitu 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian mengurangi konsumsi makanan manis, seperti permen, coklat, dan makanan manis lainnya. Kemudian berkumur setelah muntah, atau setelah mengonsumsi makanan manis. Kemudian yang terakhir ada mengonsumsi makanan yang bergizi, atau mengonsumsi makanan yang berserat. Dan peran tenaga kesehatan gigi atau terapis gigi dalam penanganan tersebut adalah: yang pertama, memberikan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut selama kehamilan. Kedua, mengajarkan cara menyikat gigi yang benar dengan menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan kesehatan gigi secara berkala dan memberikan tindakan pencegahan seperti pembersihan plak dan karang gigi atau melakukan tindakan scaling. Ini contoh kasus, seorang ibu hamil yang bernama Ani datang ke sebuah puskesmas memeriksakan giginya yang terasa ngilu. Selama hamil, ia sering sekali mengonsumsi makanan manis dan jarang menyikat gigi. Terapis pun melakukan pemeriksaan sederhana, dan terapis menemukan ada lubang gigi dipenuhi oleh bakteri. Terapis pun memberikan edukasi bahwa cara menyikat gigi yang baik dan benar itu dengan menggunakan pasta gigi yang berfluoride dan menyikat gigi itu 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Terapis pun juga menyarankan untuk mengonsumsi makanan yang bergizi atau yang sehat, dan jangan lupa berkumur setelah makan makanan manis untuk melindungi gigi dari asam atau bakteri. Kesimpulannya yaitu, edukasi mengenai karies gigi pada ibu hamil sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut selama kehamilan. Dengan menjaga kesehatan gigi, mengatur pola makan, dan melakukan pemeriksaan gigi secara rutin, ibu hamil dapat mencegah terjadinya karies, sehingga kesehatan ibu dan janin tetap terjaga. Pentingnya asuhan kesehatan gigi pada remaja. Ilustrasi gigi berlubang. Banyak remaja yang sering mengalami masalah seperti gigi berlubang, bau mulut, dan karang gigi. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya perawatan dan kebiasaan buruk. Nah,
Konsep asuhan dasarnya itu, gigi adalah upaya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan gigi serta mulut. Tujuannya itu untuk mencegah penyakit dan menjaga fungsi gigi tetap optimal. Alasan kesehatan gigi itu penting karena gigi sehat senyum menawan, mencegah sakit gigi dan nyeri, terus mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan seperti rasa sakit, gangguan pengunyahan, sariawan, plak, dan sebagainya. Nah, manfaatnya itu dengan kita menjaga kesehatan gigi kita bisa tampil lebih percaya diri, terhindari dari penyakit, dan memiliki senyum yang sehat. Pasti teman-teman bertanya, gimana sih caranya merawat gigi dengan baik? Nah, caranya itu kita harus menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Terus gunakan benang gigi. Yang paling penting adalah periksakan gigi secara rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Tips sehari-hari untuk gigi sehat itu kurangi minuman berwarna yang bisa mengotori gigi, hindari makanan manis seperti permen dan kue. Terus perhatikan pola makan yang sehat. Ada 2 tindakan pencegahan, yaitu perawatan gigi secara teratur, terus perlindungan gigi saat berolahraga atau beraktivitas berisiko cedera. Nah, kesimpulannya itu gigi yang sehat, kesehatan umum yang lebih baik. Nah, asuhan kesehatan gigi dan mulut pada remaja sangat penting untuk mencegah berbagai masalah seperti karies, bau mulut, dan penyakit gusi. Dengan menerapkan kebiasaan sederhana seperti menyikat gigi secara teratur, menjaga pola makan, dan rutin pemeriksaan ke dokter gigi, kesehatan gigi dapat terjaga dengan baik. Perawatan sejak remaja akan memberikan dampak jangka panjang berupa kesehatan yang optimal dan meningkatkan rasa percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sebelum kita tahu cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, kita harus perlu tahu di mulut kita gigi apa saja sih. Yang pertama, gigi incisivus atau seri berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi caninus atau taring berfungsi untuk merobek makanan. Dan yang ketiga, gigi premolar atau geraham kecil berfungsi untuk menghancurkan dan menggiling makanan. Yang terakhir, gigi molar atau geraham besar yaitu berfungsi untuk menggiling makanan secara mendalam menjadi bentuk yang mudah dicerna. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis gigi, kalian tahu belum? Makanan apa saja sih yang baik dikonsumsi dan makanan yang harus dibatasi? Jadi seperti sayur-sayuran, ikan, telur, buah-buahan, nasi, dan daging. Makanan sebaiknya dibatasi yaitu permen, coklat, es krim, dan donat. Jadi mulai saat ini kita harus bisa mengatur pola makan kita untuk menjaga agar gigi kita tetap sehat. Kebiasaan buruk yang dapat merusak gigi kita. Yang pertama, bernapas melalui mulut. Ini tidak baik untuk kesehatan gigi karena mengganggu tumbuh kembangnya gigi kita. Yang kedua, menggigit kuku atau jari. Seperti yang kita ketahui, menggigit kuku atau jari kita biasa terdapat banyak kuman dan bakteri yang menempel setelah menyentuh barang-barang di sekitar kita. Nah, apabila kita menggigit jari kita, bakteri akan berpindah ke rongga mulut kita dan bisa menyebabkan penyakit. Nah, selain itu, menggigit kuku akan menyebabkan kerusakan pada struktur gigi kita. Yang ketiga, menghisap jari. Nah, hal ini sama dengan hal menggigit jari atau kuku ya, jadi tidak boleh menghisap jari. Yang keempat, mengunyah satu sisi. Hal ini bisa berbahaya bagi kesehatan gigi dan mulut, dan hal ini bisa menyebabkan penumpukan karang gigi. Dan yang kelima, menjulurkan lidah. Nah, seperti gambar menjulurkan lidah dapat menyebabkan susunan gigi bermasalah loh. Bisa jadi gigi kita akan terlihat tonggos. Nah, jadi semua kebiasaan buruk tersebut sebaiknya mungkin untuk selalu dihindari ya. Selanjutnya, kapan ya kita harus sikat gigi? Mengikat 2 kali sehari setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Menggunakan bulu sikat yang halus dan pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, letakkan pasta gigi seukuran biji jagung di atas bulu sikat, kemudian ratakan.
Sikat permukaan gigi bagian luar dengan gerakan memutar ke depan dan ke belakang. Sikat permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju mundur. Sikat permukaan gigi bagian dalam dengan gerakan memutar dari depan dan ke belakang. Sikat bagian dalam gigi depan dengan gerakan mencukul dari gusi ke gigi. Setelah mengikat gigi, sikatlah lidah dengan lembut, kemudian berkumurlah 1 kali agar kandungan pasta gigi dapat menempel lebih lama dan mencegah gigimu berlubang. Jadi, jangan lupa ya selalu mempraktekkan cara mengikat gigi yang baik dan benar. Dan datang ke dokter gigi rutin setiap 6 bulan sekali ya untuk memeriksa gigi dan mulut, serta aplikasikan topical fluoride. Gigi sehat, senyum ceria. Yuk mulai sekarang jaga kebersihan gigi dan mulut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, semoga bermanfaat. Karies, apa itu? Apa itu karies gigi? Biasanya karies gigi disebut juga dengan gigi berlubang. Karies gigi adalah kondisi permukaan gigi yang terkikis oleh beberapa penyebab dan saling berhubungan. Apa saja ya penyebab karies gigi? Yang pertama, sisa makanan yang menempel di permukaan gigi, contohnya makanan manis dan lengket seperti coklat, es krim, dan permen. Yang kedua, bakteri Streptococcus mutans akan mengubah sisa makanan yang menempel pada gigi menjadi asam sehingga penyebab lapisan gigi menjadi terkikis dan memicu terjadinya lubang pada gigi. Gejala awal gigi berlubang ditandai dengan adanya bercak putih atau kecoklatan di permukaan. Jika gigi adik berlubang, apa saja ya akibatnya? Adik akan merasakan sakit gigi atau sensitif dengan makanan atau minuman dingin. Jika dibiarkan saja, bakteri akan menimbulkan infeksi pada gigi dan itu akan sangat berbahaya karena bakteri dalam tubuh akan menyebar ke pembuluh darah ke seluruh organ tubuh, salah satunya ialah menginfeksi pada organ jantung. Bagaimana sih mencegah karies dini? Yang pertama, mengikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Menggunakan bulu sikat yang halus dan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kemudian, pasta gigi diletakkan pada sikat gigi seukuran kacang polong atau biji jagung. Bulu sikat digerakkan membentuk lingkaran-lingkaran besar sehingga gigi dan gusi atas dan bawah dapat disikat sekaligus. Yang ketiga, kurangi makan dan minum yang manis dan lengket seperti biskuit, kue manis, roti, selai tomado, permen, susu manis, teh manis, dan kopi manis. Perbanyak makan buah dan sayur yang mengandung serat seperti apel, jeruk, wortel, dan tomat. Yang keempat, datang ke dokter gigi rutin setiap 6 bulan sekali untuk memeriksa gigi dan mulut. Serta aplikasikan topical fluoride. Apa saja sih perawatan untuk menanggulangi karies dini? Yang pertama, penambalan pada gigi berlubang. Yang kedua, perawatan saluran akar. Yang ketiga, pencabutan apabila gigi berlubang sudah tidak dapat ditambal atau dirawat saluran akar lagi. Dan yang terakhir, pemasangan spek maintainer untuk mempertahankan ruang untuk gigi tetap tumbuh. Demi gigi sehat dan senyum ceria, yuk mari kita katakan tidak pada gigi berlubang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, yuk belajar cara menjaga gigi supaya tetap sehat. Gigi yang bersih membantu kita makan dengan nyaman, berbicara jelas, dan tersenyum percaya diri. Kalau tidak dirawat, sisa makanan bisa menempel dan membuat gigi kotor, bau, bahkan terasa sakit. Karena itu, penting untuk menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Sekarang, perhatikan cara menyikat gigi yang benar. Mulai dari bagian depan gigi dengan gerakan naik turun perlahan. Lanjutkan bagian samping dengan gerakan memutar.
Ikat bagian atas gigi dengan gerakan maju mundur. Terakhir, bersihkan bagian dalam gigi dari gusi ke arah gigi. Selain itu, batasi makanan manis dan lengket seperti permen. Perbanyak buah, sayur, dan minum air putih. Jangan lupa periksa gigi setiap 6 bulan sekali. Yuk, biasakan merawat gigi setiap hari agar tetap sehat dan kuat. Pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Mengapa menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa kehamilan itu penting? Kerusakan gigi atau masalah mulut lainnya yang dialami ibu hamil dapat menyebabkan berbagai keadaan yang dapat membahayakan ibu dan janinnya. Contohnya penyakit karies gigi atau lubang gigi. Karies gigi adalah penyakit jaringan keras yang ditandai oleh rusaknya email dan dentin yang progresif yang disebabkan oleh keaktifan metabolisme plak bakteri. Perubahan hormon pada saat hamil dapat menyebabkan gusi lebih sensitif dan rentan terserang bakteri penyebab kesehatan gigi. Pertumbuhan bakteri yang berlebih di gigi dan mulut dapat masuk ke aliran darah melalui gusi dan berjalan ke rahim. Kondisi ini dapat memicu produksi prostaglandin yang trimester pertama dapat menyebabkan keguguran dan pada trimester ketiga dapat menyebabkan kelahiran prematur. Sering muntah atau morning sickness yang dirasakan dapat menyebabkan wanita hamil enggan menggosok gigi dan muntah yang mengandung asam dapat mengikis gigi. Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Menyikat gigi secara rutin minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis seperti kue, makanan siap saji, minuman bersoda karena dapat meningkatkan risiko terjadinya kerusakan gigi. Rajin mengonsumsi makanan tinggi kalsium seperti keju, susu, yogurt, bayam, sarden, dan salmon. Selain itu, ibu hamil juga harus rutin ke dokter gigi secara berkala untuk memeriksa kesehatan gigi dan mulut. Stomatitis adalah sariawan yang dimana adanya peradangan pada mukosa mulut yang ditandai dengan luka kecil, nyeri, dan rasa tidak nyaman. Jenis yang paling umum adalah stomatitis aftosa atau yang sering muncul di bibir bagian dalam pipi atau lidah. Apa sih penyebabnya? Nah, ada beberapa penyebab dari stomatitis. Yang pertama, trauma lokal. Contohnya seperti adanya tidak kesengajaan pada saat makan dan menggigit bibir atau mukosa. Yang kedua, ada kekurangan nutrisi, yang dimana ketika kita kurang mengonsumsi makanan yang sehat atau yang bernutrisi, itu bisa menyebabkan adanya gejala dari stomatitis. Kemudian ada kurangnya menjaga kebersihan mulut, seperti tidak rutin menyikat gigi 2 kali sehari. Itu bisa menyebabkan sisa makanan menumpuk dan menyebabkan rongga mulut menjadi kotor atau kurang baik, sehingga bisa menyebabkan gejala dari stomatitis. Kemudian ada stres dan kelelahan. Ketika kita sedang stres atau kelelahan, kita pasti akan memiliki rasa malas untuk menyikat gigi pada malam hari sebelum tidur. Kemudian ada alergi makanan atau iritasi. Ketika kita memiliki riwayat alergi terhadap makanan, sebaiknya kita mengurangi atau membatasi mengonsumsi makanan yang dapat menyebabkan mulut kita meradang atau dapat merangsang terjadinya stomatitis atau sariawan. Kemudian ada tanda dan gejala stomatitis atau sariawan. Yang pertama, munculnya ulkus kecil berbentuk oval atau bulat. Yang kedua, ada putih kekuningan dengan pinggiran merah. Yang ketiga, ada nyeri saat makan, minum, dan berbicara, serta adanya sensasi terbakar sebelum luka muncul pada area rongga mulut.
Nah, adapun peran terapis gigi dalam penanganan stomatitis. Yang pertama, pemeriksaan dan identifikasi. Kemudian, tindakan preventif. Yang ketiga, ada tindakan kuratif sederhana. Dan yang keempat, kolaborasi dan rujukan. Adapun dampak dari stomatitis jika tidak segera ditangani. Yang pertama, adanya gangguan makan. Yang kedua, penurunan asupan nutrisi. Yang ketiga, ada nyeri berkepanjangan. Dan yang terakhir, adanya risiko infeksi sekunder. Nah, terapis melakukan edukasi kepada pasien bahwa menyikat gigi 2 kali sehari itu sangat penting. Kemudian menggunakan sikat gigi yang berbulu lembut. Yang ketiga, perbanyak konsumsi buah dan sayur atau makanan yang sehat. Kemudian menghindari stres yang berlebihan. Serta memeriksakan segera jika adanya sariawan yang tidak kunjung sembuh. Yang dapat kita simpulkan dari stomatitis yaitu stomatitis adalah gangguan ringan namun dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Terapis gigi berperan penting dalam deteksi dini, edukasi, dan penanganan awal, sehingga kondisi tidak berkembang menjadi lebih serius. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai gigi berlubang. Sebelumnya, apa sih gigi berlubang itu? Jadi, gigi berlubang itu merupakan kerusakan pada jaringan keras gigi. Nah, apa saja sih penyebab dari gigi berlubang? Penyebab gigi berlubang itu yang pertama karena malas sikat gigi. Karena tidak pernah memeriksakan gigi ke dokter gigi, jarang mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, dan yang terakhir karena karang gigi. Nah, bagaimana sih proses terjadinya karies gigi? Jadi, karena adanya bakteri bertemu gula dan menghasilkan asam. Nah, asam ini jika bertemu dengan gigi, maka akan menyebabkan gigi menjadi rusak. Nah, apa-apa saja sih dampak gigi berlubang? Bau mulut, tidak nafsu makan, dan sakit gigi. Lalu bagaimana sih cara pencegahan gigi berlubang? Yaitu dengan menanamkan prinsip 3T. Yang pertama, tekun dalam menyikat gigi. Tidak boleh tergesa-gesa. Yang kedua, teliti semua permukaan. Dan teratur menyikat gigi 2 kali dalam sehari. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Nah, ada lagi nih cara mencegah gigi berlubang, yaitu dengan menanamkan prinsip 3M. Kurangi 3M, makanan manis melekat, contohnya permen, coklat, dan es krim. Dan teman-teman juga harus lakukan pemeriksaan ke dokter setiap 6 bulan sekali. Contohnya ke rumah sakit, puskesmas, dan klinik gigi. Adalah ayo jaga kesehatan gigi kita. Nah, sebelumnya adik-adik pasti bertanya-tanya, apa sih gigi itu? Jadi, gigi adalah bagian tubuh kita yang keras dan kuat yang ada di dalam mulut. Gigi membantu kita untuk mengunyah makanan, berbicara dengan jelas, dan tentu saja untuk membuat senyum kita jadi indah. Kalau gigi kita sehat, kita bisa makan enak, berbicara lancar, dan selalu percaya diri saat tersenyum. Nah, adik-adik, walaupun gigi kita itu kuat, tetapi gigi juga bisa mengalami masalah loh. Apa saja ya masalah gigi yang sering terjadi? Jadi, yang pertama itu gigi berlubang. Biasanya terjadi kalau kita sering makan permen atau coklat tetapi malas sikat gigi. Terus yang kedua, gusi bengkak atau berdarah. Kalau kita jarang membersihkan mulut. Terus yang ketiga itu bau mulut. Kalau gigi kita itu kotor, wah pasti nggak enak ya kalau gigi kita itu sakit. Karena itu kita harus rajin merawatnya. Kapan gigi bisa sakit? Nah, adik-adik, gigi kita bisa sakit kalau kita tidak merawatnya dengan baik. Misalnya, yang pertama itu jarang sikat gigi, kuman jadi menempel dan bikin gigi berlubang. Terus yang kedua itu makan terlalu banyak makanan manis seperti permen, coklat, dan minuman manis. Kalau tidak dibersihkan bisa merusak gigi. Yang ketiga, malas minum air putih. Padahal air putih bisa membantu membersihkan sisa makanan di mulut. Terus yang terakhir itu tidak pernah periksa gigi ke dokter. Akibatnya, gigi yang rusak tidak cepat diperbaiki dan bisa makin sakit. Nah, kalau kita sering melakukan itu, gigi bisa jadi ngilu, berlubang, bahkan sampai ompong lebih cepat. Nah, cara merawat gigi, adik-adik supaya gigi kita tetap sehat dan kuat, kita harus rajin merawatnya. Caranya gampang kok. Yang pertama itu,
sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Terus, kedua, gunakan pasta gigi berfluorida supaya gigi lebih kuat. Ketiga, kurangi makanan manis seperti permen, coklat, dan minuman bersoda. Keempat, rajin minum air putih untuk membersihkan mulut dari sisa makanan. Kelima, makan buah dan sayuran karena sehat untuk tubuh dan gigi. Dan yang terakhir itu periksa gigi ke dokter secara rutin minimal 6 bulan sekali. Cara menyikat gigi yang benar. Adik-adik, supaya gigi bersih dan sehat, kita harus sikat gigi dengan cara yang benar. Pertama itu, sikat bagian luar gigi dengan jarak memutar kecil-kecil. Kedua, sikat bagian dari gigi dalam gigi belakang gigi supaya tidak ada kuman yang bersembunyi. Ketiga, sikat bagian dari atas gigi permukaan kunyah maju mundur perlahan-pelan. Keempat, jangan lupa sikat lidah supaya mulut segar. 5. Lakukan selama 2 menit, jangan terlalu terburu-buru. 6. Gunakan sikat gigi yang lembut dan pasta gigi secukupnya. Nah, adapun makanan yang baik dan buruk untuk gigi yaitu makanan yang baik seperti buah-buahan, apel, pir, jambu, jeruk, dan lain-lain dapat membersihkan gigi secara alami. Yang kedua itu sayuran seperti wortel dan brokoli, kaya vitamin untuk gigi dan gusi. Terus susu dan keju banyak kalsium yang membuat gigi kuat. Dan terakhir air putih membantu membersihkan gigi dari sisa makanan di mulut. Nah, selanjutnya itu makanan yang buruk untuk gigi seperti permen coklat dan kue manis. Bisa bikin gigi berlubang kalau tidak sikat gigi. Terus minuman bersoda juga dapat merusak lapisan gigi. Dan makanan lengket seperti karamel, permen karet manis menempel di gigi lama. Terus jajanan yang terlalu asam bisa membuat gigi ngilu. Jadi, adik-adik boleh kok memakan permen atau coklat, tapi jangan terlalu sering dan jangan lupa sikat gigi setelahnya. Yuk adik-adik, kita biasakan menjaga gigi sejak dini. Gigi sehat, senyum jadi ceria, terus gigi kuat, makanan jadi enak, dan gigi bersih, kita tidak malu untuk tersenyum. Ingat ya, gigi sehat membuat hidup kita lebih bahagia. Nah, adapun pesan dan motivasi sebagai penutupan yaitu adik-adik jangan lupa ya, sayangi gigimu seperti kamu sayangi senyumanmu. Karena dengan gigi yang sehat, senyuman kita akan selalu indah dan membuat orang lain ikut bahagia melihatnya. Aku manis dan bikin suasana hati bahagia, tapi kalau kamu makan aku terus-terusan, aku bisa bikin gigi kamu berlubang. Aku susu formula, aku bikin sehat, tapi kalau kamu minum aku sampai tertidur tanpa sikat gigi, aku bisa bikin gigimu karies. Sama sekarang, kalau aku dibiarkan menempel seharian, bakteri bakal betah tinggal di gigimu dan bikin sakit gigi. Tapi tenang, ada aku pasta gigiku rela aku mengambil fluoride yang siap jadi melawan bakteri. Tugasku yang menambah bagian gigi yang mulai rusak, menjaga gusi tetap sehat, dan melindungi permanen agar tetap tumbuh kuat. Tenang, aku diformulasikan aman jika tidak sengaja tertelan sedikit, jadi nggak perlu khawatir lagi. Misi menyelamatkan gigi dimulai. Siap. Halo Ibu, saat hamil, Ibu tentu ingin menjaga kesehatan tubuh agar bayi dalam kandungan tumbuh dengan baik. Namun, tahukah Ibu bahwa kesehatan gigi dan mulut juga sangat penting selama masa kehamilan? Kesehatan gigi ibu dapat mempengaruhi kesehatan bayi dalam kandungan. Pengaruh kesehatan gigi ibu hamil terhadap kesehatan bayi. Perubahan hormon ini dapat membuat gusi menjadi lebih sensitif, mudah bengkak, dan mudah berdarah. Kondisi ini menyebabkan peradangan gusi atau yang disebut gingivitis. Jika kebersihan gigi dan mulut tidak dijaga dengan baik, bakteri dapat berkembang di sekitar gusi dan menyebabkan infeksi. Infeksi gusi dimulai dari bakteri kecil yang berkembang biak. Bakteri ini dapat menyebar ke seluruh tubuh ibu. Cara menjaga kesehatan gigi ibu hamil yaitu yang pertama, sikat gigi setelah sarapan dan sebelum tidur pada malam hari. Kemudian yang kedua itu gunakan benang gigi setiap hari. Dan yang ketiga, kurangi makanan yang manis. Dan yang keempat, rutin melakukan pemeriksaan ke dokter gigi.
ibu hamil yang menjaga kesehatan gigi dan mulut tidak hanya menjaga kesehatan dirinya sendiri, tetapi juga membantu menjaga kesehatan bayi dalam kandungan. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut selama masa kehamilan. Gigi sehat ibu, bayi sehat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun dari Prodi Terapi Gigi dan Mulut Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Preventive Dentistry. Analisa resiko karies, mari kita belajar sama-sama. Hai teman-teman, pernah tidak kalian merasa ngilu saat makan makanan manis atau minum dingin? Nah, bisa jadi itu tanda karies gigi atau gigi berlubang. Apa itu karies gigi? Karies gigi adalah kerusakan pada jaringan keras gigi yang disewa makanan. Bakteri di dalam lembut merusak lapisan gigi secara perlahan. 5 tanda karies gigi: gigi ngilu saat makan, nyeri pada gigi, bercak putih atau hitam, lubang pada gigi, dan bau mulut. Aku punya 5 cara mencegah karies. Cara yang dilakukan untuk mencegah karies: yang pertama, sikat gigi 2 kali sehari, pagi dan sebelum tidur. Kedua, gunakan pasta gigi yang berfluoride. Terus, kurangi makanan manis, rutin kontrol ke dokter gigi, minimal setiap 6 bulan sekali. Terakhir itu, minum air putih setelah makan. Penanganan karies, yaitu kerusakan pada gigi, bisa dimulai dengan kunjungan ke dokter gigi untuk pemeriksaan. Penambalan gigi, perawatan saluran akar jika sudah parah, pencabutan gigi jika tidak bisa dipertahankan. Nah, jika kalian ingin mengetahui lebih detail mengenai gigi kita dan apa itu karies, mari kita simak sama-sama video animasi berikut. Gigi kita punya bagian yang sangat penting. Mahkota gigi membantu kita mengunyah makanan. Email adalah pelindung yang kuat. Akar menahan gigi kita pada tempatnya. Kuman dan sisa makanan dapat merusak gigi. Mereka membuat lubang kecil yang disebut karies. Permen manis dan soda bergula itu masalah. Mereka bisa membuat gigi berlubang lebih cepat. Sikat gigimu 2 kali setiap hari. Pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Gunakan gerakan melingkar kecil pada gigi depan. Berkumurlah dengan baik ketika kamu sudah selesai. Ini kebiasaan baik lainnya untukmu. Selalu bilas mulutmu setelah makan. Pilih makanan sehat seperti buah-buahan. Oh tidak, apa yang telah mereka lakukan pada gigiku? Banyak makanan nih, siram pakai ini biar busuk. Jika kita tidak menyikat gigi dan makan makanan manis, kuman akan melemahkan email gigi kita. Email yang rusak bisa menjadi lubang kecil. Jika dibiarkan, lubangnya akan membesar, masuk lebih dalam ke dalam gigi. Ini saatnya mulai terasa sakit. Gigi berlubang dapat menyebabkan sakit gigi. Rasanya tajam, berdenyut, dan sakit saat makan. Bahkan tersenyum pun bisa terasa sakit. Ketika gigimu sakit seperti ini, kamu harus cepat ke dokter gigi. Mereka menghilangkan rasa sakitnya. Kunjungi dokter gigi Anda untuk pemeriksaan. Lakukan setiap 6 bulan agar aman. Mereka membantu menjaga kebersihan gigi Anda dan memastikan Anda tidak berlubang. Mari lindungi gigi kita dari karies. Sikatlah dengan baik setiap hari. Kurangi makanan manis. Mari kita rawat senyum menakjubkan kita. Jika kamu menyikat gigi dengan baik dan makan makanan sehat, gigimu akan kuat dan bersih. Nah, ingat ya teman-teman, lebih baik mencegah daripada mengobati. Yuk, jaga kesehatan gigi kita mulai dari sekarang supaya tetap sehat dan bebas dari karies. Semoga
Siapa yang kalau sikat gigi tenaganya kayak lagi gosok panci gosong? Makin keras makin bersih. Bener nggak? Ternyata anggapan itu salah besar loh. Menyikat gigi terlalu keras bukannya bikin putih, malah bikin senyum kamu bermasalah. Gigi kita itu punya lapisan pelindung yang paling kuat, namanya enamel. Tapi kalau kita setiap hari menyikatnya terlalu keras, enamel ini bisa menjadi tipis loh. Akibatnya gigi kamu jauh lebih sensitif saat kamu minum air es ataupun saat minum air panas. Jadi bagaimana cara yang benar? Tentunya pilih sikat bulu yang tepat. Gunakan sikat gigi berbulu lembut atau soft. Bulu yang keras itu lebih berisiko melukai gusi. Kemudian gunakan teknik roll atau memutar dengan lembut saat menyikat gigi. Jangan lupa ganti sikat gigi kamu setiap 3 bulan sekali ya. Gigi kita itu cuma punya satu lapisan enamel seumur hidup. Sekali terkikis karena disikat terlalu keras, dia nggak akan tumbuh lagi. Jadi yuk mulai sekarang perlakukan gigi dengan lembut. Apa sih itu karies gigi? Nah, karies gigi atau yang sering kita kenal sebagai gigi berlubang adalah kerusakan pada struktur jaringan keras gigi, yaitu emel dan dentin, akibat asam yang dihasilkan oleh bakteri dalam plak. Jika dibiarkan, lubang ini akan semakin dalam, menyebabkan rasa sakit hingga infeksi dan hingga kehilangan gigi. Nah, bagaimana sih proses terjadinya gigi berlubang? Faktor utama terjadi gigi berlubang. Yang pertama, itu gigi sebagai host, struktur gigi yang rentan atau posisi gigi yang tidak rata. Yang kedua, bakteri sebagai agen. Bakteri seperti Staphylococcus yang mengubah gula menjadi asam. Ketiga, makanan itu sebagai substrat. Karbohidrat olahan dan gula seperti permen, soda, dan nasi. Keempat, ada waktu. Seberapa sering dan seberapa lama asam menempel pada gigi? Kapan karies gigi? Pertama, white spot. Naik yang bercak putih, mineral gigi mulai hilang, jadi demineralisasi, belum ada rasa sakit, tampak bercak putih terlihat kusam, bisa hilang dengan menggunakan fluoride. Kedua, ada karies enamel. Lubang yang baru mencapai lapisan terluar biasanya belum terasa nyeri. Ketiga, karies dentin. Lubang mencapai lapisan tanah yang sensitif, dulu saat terkena air dengan manis ataupun asam. Keempat, ada karies lubang yang sudah mencapai saraf dan pembuluh darah. Sakit berdenyut spontan, sering terbangun pada saat malam hari. Kelima, yaitu abses atau infeksi. Infeksi yang sudah mencapai ujung akar, gusi yang bengkak, muncul nanah sehingga pipi membengkak. Cara mencegah karies gigi. Pertama, melakukan dua-dua, yaitu 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. 2 menit durasi minimal agar seluruh luka gigi bisa terjangkau. Kedua, gunakan pasta gigi berfluoride. Fluoride membantu memperkuat emel gigi dan memperbaiki kerusakan ini. Itu reminisasi seperti pasta gigi Sensodyne yang mengandung fluoride. 3. Batasi makanan manis dan lengket. Kurangi frekuensi ngemil makanan manis. Jika makan manis, segera berkumur dengan air putih atau sikat gigi. 4. Ke dokter gigi 6 bulan sekali. Dokter dapat mendeteksi lubang kecil yang belum terasa sakit dan melakukan tindakan pencegahan seperti scaling, pembersihan karang gigi, atau visur silen. Yuk mengenal mitos atau fakta yang sering kita dengar di masyarakat. Mitos, gigi susu berlubang tidak apa-apa karena nanti akan ada ganti. Faktanya, gigi susu yang rusak bisa mengganggu nutrisi anak dan merusak benih gigi permanen di bawahnya.
Mitos yang lain yaitu sakit gigi bisa sembuh hanya dengan minum obat pereda nyeri. Faktanya, obat hanya menghilangkan gejala sementara. Sumber infeksi dari lubang gigi harus dibersihkan dan ditambal oleh dokter gigi. Kamu rajin sikat gigi, tapi kenapa masih ada karang gigi? Karang gigi tidak muncul tiba-tiba, tapi semua berawal dari plak. Plak adalah sisa makanan dan bakteri yang lengket pada gigi. Bakteri akan memakan sisa gula dan menghasilkan asam. Jika tidak dibersihkan, maka plak akan menumpuk. Dalam 24 jam sampai 72 jam, plak akan bercampur dengan mineral dan air liur. Lama-lama, plak akan berubah menjadi keras. Itulah yang dinamakan karang gigi. Karang gigi paling sering muncul di dekat garis gusi dan di sela-sela gusi yang tidak dapat dijangkau. Penyebabnya bisa saja karena terlalu cepat menyikat gigi dan teknik yang kurang tepat, atau jarang membersihkan sela gigi. Karang gigi dapat menyebabkan bau mulut, gusi berdarah, gusi meradang, bahkan gigi goyang. Tahukah teman-teman, karang gigi tidak bisa hilang dengan sikat gigi biasa, tapi solusinya scaling ke dokter gigi. Dan tentu saja, cegah sejak awal. Karang gigi itu proses, dan proses itu bisa dihentikan. Dari video ini memperlihatkan pencabutan gigi yang dimana giginya memang sudah sangat rusak. Dari video ini kelihatan banget apa yang akan terjadi kalau gigi dicabut tidak diganti dengan gigi tiruan. Kita bisa lihat awalnya cuma satu gigi saja yang hilang karena dicabut, dan setelah dibiarkan begitu saja akan bergeser ke arah ruang yang kosong. Gigi lawannya atau gigi atasannya juga akan ikut turun. Perlahan dengan perlahan dia akan goyang dan lepas juga. Jika terus dibiarkan seperti itu, bukan cuma soal keestetikannya saja yang akan terganggu, tapi melainkan kesehatan rongga mulut secara keseluruhan. Tenang. Karena hal ini bisa dicegah. Dengan segera gantikan gigi yang kosong menggunakan gigi tiruan dan implan gigi di klinik terdekat kalian. Dengan begitu, fungsi memunya tetap optimal, susunan gigi tetap rapi, dan senyuman pun tetap sehat dan lebih percaya diri. Ingat, kesehatan gigi bukan cuma untuk hari ini, tetapi investasi untuk masa depan. Ingat teman-teman, jangan sepelekan satu gigi karena dampaknya jangan. Share video ini di teman-teman kalian, kerabat terdekat kalian yang lagi ada gigi yang sedang bolong, gigi yang kosong, agar segera menggantikan dan mengukur gigi, dan mari kita selamatkan diri sendiri dan kerabat kita semua. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasain sakit gigi, susah makan, bahkan susah tidur? Nah, itu tandanya kalian tidak peduli dengan kesehatan gigi dan mulut kalian. Kesehatan gigi dan mulut itu penting banget, karena mulut adalah pintu masuknya makanan dalam tubuh kita. Kalau gigi tidak sehat, bisa menyebabkan bau mulut, gigi berlubang, bahkan infeksi. Beberapa masalah yang sering terjadi, gigi berlubang, karang gigi, dan bahkan keradangan gusi. Penyebab itu biasa terjadi karena kita tidak memperhatikan cara menyikat gigi kita, makan makanan yang manis, dan bahkan tidak menjaga gigi dan mulut kita secara bersih. Lalu, bagaimana kita menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan baik? Yang pertama, menyikat gigi 2 kali sehari sesudah sarapan dan sebelum tidur. Yang kedua, menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Yang ketiga, tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang manis-manis. Yang keempat, mengunjungi ke dokter gigi dalam minimal 6 bulan sekali. Selain itu, jangan lupa mengganti sikat gigi dalam 3 bulan sekali dan menggunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi. Jadi, menjaga kesehatan gigi dan mulut itu mudah, asalkan kita rutin dan disiplin. Yuk, mulai sekarang kita menjaga kesehatan gigi dan mulut kita agar tetap sehat dan senyum kita menjadi cerah. Bye! Ayo kita belajar sama-sama. Halo teman-teman, aku si manis yang enak.
dalam makanan manis ada gula yang sangat disukai oleh bakteri dalam mulut. Aduh, gigiku sakit sekali. Kenapa jarang dibersihkan jadi penuh noda dan sisa pesakitan? Sama kata Tufa. Tapi jangan khawatir, kurangi juga makanan manis ya. Selain menyikat gigi dan mengurangi makanan manis, ada cara lain untuk menjaga gigi kita loh. Misalnya, setelah makan makanan manis, bisa kita berkumur dengan air bersih untuk menghilangkan sisa gula yang menempel. Kita juga bisa memilih makanan yang baik untuk gigi, seperti susu, keju, atau buah-buah segar. Buah-buahan segar seperti apel yang membantu membersihkan sisa makanan di gigi. Jangan lupa periksa gigi secara rutin agar gigi tetap sehat dan kuat. Yuk teman-teman, sayangi gigi kita. Kurangi makanan manis, rajin sikat gigi, dan buat gigi kita tetap sehat dan kuat setiap hari. Gigi berlubang di mulut, huru hara, huru hara, huru hara. Gigi berlubang di mulut, huru hara, disembuhkan. So when right go wrong, just say a little prayer, get your money, man, life goes on. Let's go. Yes, I am hopeful for today. Take this music and you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jingga Oleh dengan NIM B072451. Video kali ini saya akan membahas tentang karies gigi. Pernah Anda merasakan sakit gigi mulu pada saat makan dan minum, atau bahkan pada saat aktivitas? Bisa jadi itu tanda karies atau gigi berlubang. Karies adalah kerusakan pada jaringan keras gigi yang disebabkan aktivitas bakteri di dalam mulut. Bakteri ini mengubah sisa makanan, terutama gula, menjadi asam yang dapat merusak lapisan secara perlahan. Karies sering disebabkan oleh pola makan gula yang tinggi, kebiasaan merokok, kurangnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta jarangnya memeriksa gigi ke dokter. Karies yang tidak ditangani dapat menyebabkan nyeri hebat, infeksi, bau mulut, bahkan kehilangan gigi. Hal ini terjadi dapat mengubah kualitas hidup dan kepercayaan diri. Untuk mencegah karies, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, menyikat gigi 2 kali sehari dan menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Kedua, mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis-manis. Yang ketiga, berhenti merokok. Yang keempat, mengunjungi dokter 6 bulan sekali. Selain itu, jangan lupa menggunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi, dan pertimbangkan menggunakan obat-obat kumur untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi dan mulut bagian penting kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jangan tunggu sampai sakit. Mari jaga kesehatan gigi kita dari sekarang. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah merasa ngilu saat makan es krim atau minum kopi hangat? Hati-hati, itu bisa jadi tanda karies gigi atau sering kita sebut gigi berlubang. Karies bukan terjadi secara tiba-tiba. Ini dimulai dari plak lapisan lengket berisi bakteri. Saat kita makan gula, bakteri ini menghasilkan asam yang pelan-pelan mengikis lapisan keras gigi kita. Awalnya mungkin cuma terlihat titik-titik hitam kecil dan belum terasa sakit. Tapi kalau didiamkan, lubang ini bakal menembus semakin dalam sampai ke saraf gigi. Di titik inilah rasa sakit yang luar biasa muncul, bisa memicu infeksi, bengkak pada gusi, bahkan bisa bikin kamu susah tidur dan mengganggu aktivitas seharian. Kabar baiknya, karies bisa kita cegah. Caranya simpel banget. Sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian, kurangi makanan yang terlalu manis dan lengket. Kemudian, jangan lupa rutin cek ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
Kesehatan tubuh bermula dari apa yang ada di dalam mulut kita. Jangan biarkan lubang kecil menghalangi tawa kebahagiaanmu bersama orang-orang tersayang. Ingat, mencegah selalu baik, lebih murah, dan lebih nyaman daripada mengobati. Apa itu abrasi gigi? Abrasi gigi adalah hilangnya struktur gigi karena gesekan atau proses mekanis yang dilakukan secara berulang antara gigi dengan suatu alat. Abrasi gigi banyak ditemukan pada daerah servikal membentuk irisan atau parit berbentuk huruf V pada akar di antara mahkota dan gingiva. Adapun penyebab abrasi gigi yaitu yang pertama yaitu teknik menyikat gigi yang kurang tepat, dan menggosok gigi yang terlalu keras juga dapat menyebabkan jaringan gigi menjadi rusak dan mengikis lapisan emel gigi. Yang kedua, sering menggunakan tusuk gigi. Tusuk gigi yang berujung runcing dan tajam dapat melukai gusi Anda dan menyebabkan abrasi gigi. Yang ketiga, kebiasaan makan makanan dengan tekstur yang keras. Gesekan akan dialami dan membuat lapisan gigi mudah terkikis dan lekas halus. Jangan lupa kunjungan ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali ya.